Perkenalkan, nama saya Haryati, CGP Angkatan 8 Kabupaten Karimun dari SMA Negeri 6 Kundur. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching dibantu oleh dua rekan CGP saya, yang ini Pak Nanang Suhardi dari CGP Angkatan 8 kelas 6, dan ini Ibu Waya Sadaningsih CGP Angkatan 8 dari kelas 6. Baiklah, untuk sesi yang pertama ini saya berperan sebagai coach, Pak Nanang berperan sebagai pengamat, dan Ibu Waya berperan sebagai coachee. Nah, inilah praktek dialog dari proses coaching yang akan kami laksanakan. Baiklah, Bu Yati, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apakah Bu Yati siap untuk kita mempraktikkan untuk coaching pada pagi hari ini? Insya Allah siap, Pak. Sebelum kita memulai, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Yati. Iya, Pak. Yang akan Bu Yati jawab, karena ini penting untuk kegiatan kita untuk selanjutnya. Oke. Sebelum kita memasuki acara untuk praktiknya nanti sebagai coach atau coaching. Iya, Pak. Baik Bu Yati, yang Bu Yati inginkan kepada saya membantu pengembangan kompetisi yang mana, Bu? Baik, saya tentunya menginginkan dari semua segi kompetensi ya Pak dapat dikembangkan, tapi khususnya saya ingin dikembangkan bagaimana saya bisa menjadi seorang coach yang sesuai dengan kompetensi dan prinsip proses coaching berdasarkan alur tirta, Pak. Baik Bu Yati, jelas sekali ya jawabannya. Dan untuk yang selanjutnya, Bu, bagaimana yang nantinya Bu Haryati inginkan untuk saya amati? Saya ingin Bapak mengamati bagaimana saya bisa sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dapat membimbing coaching menemukan solusi dari permasalahannya berdasarkan alur tirta, Pak. Baik Bu Yati, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Bu Haryati sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada hari ini? Penilaian saya terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini tentunya ini sangat penting sekali ya Pak, karena dalam proses coaching tentunya kita harus sesuai dengan kompetensi dan prinsip coaching, kemudian harus sesuai juga dengan alur tirta agar proses coaching tentunya dapat berjalan dengan maksimal. Oke, baiklah, untuk pertanyaannya terakhir, apa harapan dari observasi yang kita laksanakan bersama pada pagi hari ini? Saya berharap berdasarkan observasi yang akan Bapak laksanakan, saya khususnya bisa belajar bagaimana nantinya untuk bisa menjadi seorang coach yang baik, begitu Pak. Kedepannya juga saya berharap saya bisa lebih baik, Pak. Baik Bu Yati, dari penjelasan Bu Yati itu sangat jelas sekali tujuan kita pada pagi hari ini, dan saya harapkan mudah-mudahan untuk kita mempraktikkan kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Baik, selanjutnya yang sebagai coachee pada pagi hari ini itu Bu Yati, coachnya Bu Yati, ya. dan selanjutnya Bu Waya sebagai Waya coachee. Apakah Bu Waya sudah siap? Bu Yati siap juga? Siap Pak. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum Ibu Waya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, kabarnya alhamdulillah agak sedikit kurang baik karena ada sedikit permasalahan yang mengganggu pikiran saya. Iya begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu Waya nih, kira-kira kita tidak butuh waktu yang panjang hari ini. Saya juga tidak akan mengambil waktu Ibu terlalu panjang. Apa nih yang ingin Ibu ceritakan? Yang tadi Ibu bilang ada permasalahan, begitu Bu? Ya, begini Bu. Di akhir-akhir ini saya merasa ya Bu ya, murid-murid saya ketika saya mengajar itu entah kenapa mereka kurang antusias ketika saya masuk. Kemudian sebagian dari
anak-anak itu mengerjakan itu hanya sekitar 50%. Jadi yang 50%-nya lagi itu tidak mengerjakan begitu. Oh begitu ya Bu, jadi anak-anak Ibu di kelas kurang antusias akhir-akhir ini ya Iya, Bu. benar sekali, Kemudian Bu. mengerjakan tugas juga presentasinya hanya kurang lebih 50% Iya. ya Bu ya. Oke, ini permasalahan dari Ibu Waya. Nah, dari Ibu Waya sendiri nih, dari pertemuan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan dengan mengobrol hari ini Bu ya, saya menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan saya begitu. Oke, mudah-mudahan kita nanti bisa menemukan solusi ya terhadap Iya. permasalahan Ibu. Hmm. Oke, Bu Waya, menurut Ibu Waya, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu hari-hari ini? Begini Bu, saya merasa hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama itu mungkin ya dari segi pembelajaran yang saya berikan mungkin membosankan bagi mereka, kemudian terlalu monoton, dan saya juga terlalu dominan untuk berbicara sehingga saya kurang memberikan semangat belajar kepada mereka. Begitu mungkin yang menyebabkan mereka kurang antusias untuk mengikuti proses pembelajaran dengan saya. Oke, begitu ya Bu. Nah, kira-kira nih, menurut Ibu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya anak-anak itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton, dan juga murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang saya sampaikan. Mungkin untuk lain waktu mungkin saya akan menyampaikan dengan media yang memberikan mereka ini lebih bersemangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran saya. Oke, saya setuju, sependapat dengan Ibu ya. Nah, lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Mungkin dengan meminta mereka untuk lebih aktif dalam pembelajaran Bu ya. Nah, kemudian saya adakan ice breaking dan games yang mungkin untuk bisa membangkitkan semangat mereka untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang tadinya ngantuk kemudian langsung bersemangat. Oh, jadi ada tambahan ice breaking, ada tambahan-tambahan games gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak tidak bosan, kemudian mereka juga lebih merasa asik gitu ya Bu ya. Benar sekali. Oke, ya. Terus Bu, mengenai tugas nih yang tadi Ibu katakan hanya sekitar 50% anak-anak yang mengumpulkan tugas gitu ya Bu. Menurut Ibu nih, apakah penyebabnya gitu sehingga anak-anak ini kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Iya, mungkin begini Bu, biasanya itu ya saya memberikan tugas itu mungkin hanya dengan soal kemudian menjawab ya, tidak memberikan mereka kebebasan, oh soalnya begini, kemudian mereka mau membuatnya seperti apa, bebas begitu ya. Jadi selama ini saya cuma memberikan kerjakan soal yang halaman segini, kemudian jawab, kemudian langsung dikumpulkan begitu. Mungkin itu salah satunya Bu. Iya ya, jadi anak-anak juga jadi kurang antusias mengerjakan benar tugasnya sekali, gitu ya Bu. Kalau mengenai sumber belajar bagaimana Bu? Ibu menggunakan sumber belajar di kelas itu apa saja Bu? Saya biasanya monoton Bu ya. Saya biasanya itu menggunakan buku saja, tidak menggunakan media yang lain. Mungkin itu yang menyebabkan mereka itu untuk kurang bersemangat. Iya ya, karena biasanya kan kalau kita mengerjakan tugas kita butuh sumber belajar yang banyak gitu ya Bu ya, bervariasi. Menggunakan cuma buku. Iya, buku yang ada di perpus Bu. Iya. Oke. Nah, menurut Ibu Waya nih, adakah kira-kira sumber belajar lain yang bisa digunakan gitu Bu? Iya, mengingat sekarang ini kan kita menggunakan kurikulum merdeka Bu ya. Nah, kemudian kita dituntut untuk menggunakan teknologi yang mungkin untuk zaman sekarang bisa menggunakan YouTube ya. Kemudian artikel atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet. Oke, ya. Wah, betul sekali ya Bu. Nah, saya yakin sekali nih Bu, kalau misalnya nanti Ibu terapkan, Ibu menggunakan sumber-sumber belajar seperti yang Ibu katakan tadi ya, dari YouTube, dari internet, anak-anak pasti akan lebih antusias mudah-mudahan ya Bu dalam proses belajar. Amin. Oke,
memberikan sumber belajar yang seperti video, kemudian YouTube ataupun TikTok yang sedang hangat-hangatnya digunakan anak-anak sekarang gini Bu ya. Mungkin dengan menggunakan TikTok mereka ini lebih asik lagi karena sering dilakukan mereka di dalam kehidupan sehari-harinya begitu. Kemudian yang kedua akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Mungkin kemarin saya memberikan tugas yang terlalu banyak bagi mereka ya, ditambah lagi dengan mata pelajaran yang lain sehingga membuat mereka ini mungkin ya kurang bersemangat begitu. Kemudian selanjutnya lagi bentuk tugas yang saya kasih itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi saya memberikan kebebasan, yang penting mereka buat sesuai dengan yang saya perintahkan, tetapi tidak keluar dari jalurnya. Oke Bu, bagus sekali ya rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil nih Bu. Saya doakan Ya, harapan semoga kita saja, Bu. bersama seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu susun tadi? Nah, di sini saya berencana dan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang mengasihkan serta tidak membosankan untuk anak-anak kita ya Bu ya. Karena anak-anak sekarang ini apalagi kalau di jam-jam terakhir begitu, nah mereka ini sudah lelah sehingga semangatnya itu menurun. Nah, disinilah saya harus mencari media pembelajaran lagi yang bisa membangkitkan semangat. Kemudian dengan mengadakan ice breaking yang menghilangkan rasa kantuk mereka sehingga lebih bersemangat lagi dalam belajar. Oh, wah, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung sekali rencana dan komitmen yang Ibu buat. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu dan sesuai harapan kita. Iya, amin. Terima kasih Bu Yati ya sudah mau sharing terhadap permasalahan saya dan saya bisa menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan saya tadi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Waya. Sampai ketemu di lain waktu ya Bu. Oke Bu, Oke. terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, baik Bu Yati, Bu Waya. Sepertinya seru kali pembicaraan pada pagi hari ini ya. Ya. Iya Pak. Coach dan coachinya sangat sangat antusias sekali ya. Oke, baik. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan dari hasil pengamatan saya. Iya Pak. Ketika Bu Yati mempraktikkan coaching di antara sebagai coach dan coachingnya, ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari hasil praktik kita pada pagi hari ini. Bagaimana nih penilaian Ibu Aryati sendiri dari performa dalam kompetisi tadi praktikannya? Kalau penilaian saya secara pribadi tentunya ya Pak, saya tadi sebenarnya masih banyak tersendat-sendat juga gitu. Sebagai coach tentunya saya juga harus lebih banyak belajar lagi sepertinya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar Ibu Waya juga lebih nyaman gitu dalam menyampaikan permasalahannya. Gitu Bu ya. Iya. Jadi bagaimana Ibu bisa menilai hal demikian? Iya, karena menurut saya pribadi memang harus lebih banyak belajar. Tadi sempat saya juga ada sedikit mungkin pertanyaan yang membuat Ibu Waya pertanyaan yang ini tadi Bu, yang tentang sumber belajar tadi ya kan. Jadi mungkin dari cerita Ibu Waya terus saya menanyakan ke sumber belajar begitu. Ibaratnya seharusnya mungkin saya bisa menyelipkan pertanyaan yang lain lagi gitu sebelum ke sumber belajar gitu Pak. Oh gitu Bu Yati. Iya. Sangat baik sekali ya jawabannya seperti itu. Nah, bolehkah saya memberikan pendapat dari hasil supervisi saya untuk Boleh Pak. baik Bu, saya mengamati tadi pada saat mempraktikkan yaitu sebagai coach, Bu Waya sebagai coachee, pada saat memberikan pertanyaan, Bu Waya menjawab. Nah, sebagai coachee itu komunikasinya tuh saya lihat sudah baik, vokalnya pun sudah bagus, sudah bagus sekali. Vokalnya Bu Yati, vokalnya Bu Waya itu sangat
sangat baik, dan itu sudah sesuai dari rasa saya, standarnya pun udah tinggi vokalnya, karena kita menyampaikan ketika kita melakukan sebagai coach maupun coachee itu, kita memberikan pertanyaan itu harus jelas dan mudah dipahami oleh coachee. Dan bagaimana pendapat Ibu mendengar tentang hal ini? Tentunya saya sangat senang sekali Pak, karena seperti yang saya bilang tadi, saya masih dalam proses belajar. Tentunya masih banyak sekali hal-hal yang harus saya perbaiki, yang harus saya pelajari. Mendengar respon positif dari Bapak tentunya ini menambah semangat saya untuk lebih semangat lagi belajar ke depannya supaya bisa menjadi coach Ya, yang benar sekali itu Bu Yati, sangat bagus sekali, karena setiap manusia itu harus tetap latihan baru menjadi yang perfect gitu ya. Nah, tadi itu hal yang positifnya ya. Nah, Iya, di sini saya akan menyampaikan sedikit nih Bu Yati ya. Iya. Tapi ada beberapa poin nih yang Siap Pak. ingin saya sampaikan dari hasil prakteknya tadi itu. Namun demikian ada hal yang sangat krusial yang harus saya sampaikan. Boleh Pak. Boleh. Baik, saya lanjutnya ya. Iya Pak, Boleh. lanjut Pak. Ya baik Bu Yati. Di sini saya melihat ada masih bisa dikembangkan lagi nih Bu Yati. Misalnya tadi pada saat menyampaikan alur tirta Bu Yati dengan Bu Waya, tentunya saya mengamati sini Bu Yati melakukannya hanya beberapa pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot gitu. Tapi di situ saya lihat kan masih bisa dikembangkan beberapa pertanyaan yang berbobot lagi, karena pertanyaan itu sangat singkat sekali, karena bisa kita mengembangkan dan bisa kita menggali lagi potensi si coachee ini, bisa lebih menggali dan bisa mencari permasalahannya dengan solusi yang terbaik menurut saya di situ karena pertanyaannya sangat simpel, tetapi Bu Yati bisa menggali hal itu. Nah, ini yang nilai kelemahannya di situ. Nah, yang selanjutnya Ibu bisa menggali seperti itu Bu, pertanyaan lebih banyak lagi. Dan kalau menurut Ibu gimana nih apa yang saya sampaikan Iya Pak. tentang kelemahan di sini? Apa yang Bapak sampaikan itu memang benar. Seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi sebelumnya, seharusnya saya memang lebih bisa mengembangkan pertanyaan pertanyaan yang berbobot tentunya kepada Ibu Waya. Jadi cerita Ibu Waya itu mungkin bisa lebih panjang begitu ya Pak. Saya pun mengidentifikasinya bisa lebih maksimal begitu. Mungkin bisa saja masih ada sebenarnya yang ingin Ibu Waya sampaikan, tapi pertanyaan saya tidak mengarah ke sana. Iya, benar sekali Bu. Jadi ini sebagai evaluasi bagi kita bersama. Benar Pak. Untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya gimana nih dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Bu Aryati ini lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian coaching ini? Oke, tentunya saya akan lebih meningkatkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee agar saya lebih bisa menggali lagi, lebih bisa lagi menjadi fasilitator untuk coachee dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coachee, begitu Pak. Kapan agak-agak tuh? Secepatnya Pak. Di mana rencana Bu? Tentunya untuk lingkungan pengaplikasian yang paling dekat mungkin ya di sekolah Pak, dengan rekan-rekan, dengan anak-anak. Yang bisa membantu Ibu itu siapa aja? Yang bisa membantu saya tentunya rekan sesama CGP, kemudian kepala sekolah, dan mungkin rekan-rekan sesama juga bisa Pak saling membantu. Kita sharing informasi, sharing ilmu agar bisa lebih meningkatkan kompetensi masing-masing. Ini sangat baik sekali jawabannya, dan ini pengamatan lagi dari Supervisi Akademik ini kita akan dicatat nanti ya Bu ya, untuk dari hasil Supervisi Akademik ini yang kita bicarakan nanti. Dan yang selanjutnya sebagai penutup nih, saya mengharapkan proses ini tetap berjalan Bu, karena kan ini kita hanya beberapa menit untuk melakukan, sementara kita mempunyai beberapa siswa yang dia ada di sekolah. Tentu banyak permasalahan yang muncul, tidak
hanya di siswa, mungkin dari rekan-rekan guru, rekan-rekan CGP yang ada pada saat ini, mungkin mereka punya permasalahan-permasalahan yang kompleksitasnya itu sangat tinggi sekali. Nah, hal inilah salah satu membantu kita untuk melakukan coaching bersama agar permasalahan itu tidak berlarut dan bisa kita antisipasi sedini mungkin untuk meningkatkan kompetensi dari semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Mungkin itu saya sebagai supervisi untuk bisa mengevaluasi dari hasil praktik kita pada pagi hari ini, Bu Yati dan Bu Waya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan masukan-masukan yang tentunya akan menjadi perbaikan untuk kami, khususnya saya secara pribadi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama Bu Yati. Terima Tetap kasih, Bu semangat Waya. ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke sesi yang kedua. Nah, di sesi kedua ini di mana saya bertindak sebagai coachi, Pak Nanang masih tetap sama sebagai pengamat dan Ibu Waya sebagai coachnya. Nah, adapun percakapan atau dialog yang akan kami laksanakan adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melaksanakan nih secara bergantian Bu Waya sebagai coach dan Bu Yati sebagai coaching. Nah, apakah Bu Waya sudah siap nih sama Siap. Bu Yati? Insya Allah siap, Pak. Oke, sebelum kita memulai, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan nih untuk coaching, untuk coachnya ya. Sebagai coach ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apakah Bu Waya yang inginkan saya membantu untuk sebagai supervisor itu dari kompetisi yang mana, Bu? Saya menginginkan Bapak bisa membantu saya dalam membimbing, nantinya bisa memancing kuci ini untuk menjawab sesuai dengan permasalahan yang dialami, tentunya dengan menggunakan apa namanya, Alur ya, tirta. sesuai dengan alur Sesuai serta alur tersebut. tirta tersebut Ya. dari permasalahan. Jadi konteksnya itu berdasarkan dengan permasalahan. Iya. Oke, yang selanjutnya bagaimana nih nantinya Bu Waya inginkan untuk saya amati? Saya menginginkan agar nantinya Bapak bisa melihat saya memberikan pertanyaan kepada kucing ini sesuai tidak dengan alur ceritanya, kemudian di mana letak kekurangan saya nanti. itu. Insya Allah nanti saya akan bisa memperbaikinya ke depannya. Dan selanjutnya bagaimana penilaian Ibu Waya sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada praktik pada pagi hari ini? Yang akan dikembangkan yaitu kemampuan saya dalam menggali permasalahannya ini. Seperti apa Oke, nantinya. nilainya Sehingga dia bisa kemampuan ya. sehingga nantinya kucing ini bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa perlu saya bantu. Baik, selanjutnya apa harapan nih dari observasi yang saya lakukan pada pagi hari ini untuk Bu Waya? Harapannya seperti apa? Harapan saya harapannya tentunya saya sebagai kucing bisa menyelesaikan permasalahan, saya sebagai coach ini bisa menyelesaikan permasalahan kucing, kemudian si kucing ini bisa menjawab segala permasalahan, segala pertanyaan yang saya berikan dengan mudah memahaminya. Terima kasih Bu ya untuk Bu Waya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu kita langsung aja ya Bu Waya. Siap ya Bu ya? Siap. Bu Yati, Siap, Pak. disilakan Bu. Assalamualaikum Bu Yati, Waalaikumsalam, Bu. apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Cuman memang lagi sedang ini, Bu. Sedang sedikit galau, Bu. Kenapa galaunya? Jadi gini, Bu. Akhir-akhir ini, Bu, siswa saya di kelas itu kalau saya ngajar, Bu, mereka itu terlihat seperti kurang antusias gitu, Bu. Dan itu pun kalau misalnya ada tugas, saya memberikan tugas gitu, Bu, tidak semuanya mengumpulkan gitu, Bu. Paling kalau dipresentasikan itu hanya sekitar 50% lah, Bu, yang mengumpulkan. Jadi saya ini bingung gitu, Bu.
yang tidak mengumpulkan, jadi saya galau Bu. Oh begitu. Jadinya di kelas itu anak kurang antusias ketika ibu masuk, kemudian ketika ibu memberikan tugas juga anak-anak tidak mengumpulkan semuanya begitu. Iya Bu, benar Bu. Oke. Jadi menurut Bu Haryati apa yang ibu harapkan dari obrolan kita pada pagi hari ini? Saya tentunya sangat berharap sekali Bu dapat solusi dari obrolan kita ini. Setidaknya dari solusi tersebut mungkin nanti saya bisa memperbaiki atau bagaimana anak-anak saya bisa antusias lagi Bu. Harapan saya seperti itu. Nah, kemudian menurut Bu Haryati nih, apa saja hal-hal yang membuat murid ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran dengan ibu? Apa yang tidak bersemangat, tidak bersemangat? Iya benar. Kalau saya ingat-ingat kembali nih Bu, memang sih Bu, akhir-akhir ini pembelajaran yang saya lakukan itu tergolong monoton gitu ya Bu, tergolong juga membosankan gitu Bu, karena saya dalam memberikan pembelajaran akhir-akhir ini lebih ke teacher center gitu Bu. Saya banyak menjelaskan, mungkin dari sisi itu anak-anak jadi bosan gitu Bu, jadi tidak antusias. Iya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat ibu antusias dalam pembelajaran ibu? Menurut saya sih mungkin anak-anak mengharapkan pembelajaran yang asik ya Bu, dan tidak membosankan ya Bu. Iya. Yang asik itu asik yang seperti apa, Bu? Mungkin asik menurut mereka itu ya pembelajarannya itu tidak monoton, kemudian apa ya, selama pembelajaran itu saya tidak hanya memberikan materi-materi tetapi juga diberikan games, diberikan ice breaking gitu Bu, jadi mereka tidak bosan juga, mungkin seperti itu Bu. Oh iya, benar sekali Bu ya, mungkin dengan games, ice breaking itu yang tadinya anak-anak itu ngantuk Bu ya, tidak bersemangat, jadi kembali bersemangat. Iya benar Bu. Ya, saya sependapat sekali dengan ibu. Nah, lalu mengenai tugas yang ibu berikan kepada murid-murid ibu tersebut, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Oke, kalau saya ingat-ingat kembali nih Bu, memang sih tugas yang saya berikan itu terkadang cenderung banyak ya Bu. Iya, kemudian soal-soal yang saya berikan juga tidak disertai dengan sumber belajar yang bervariasi gitu Bu. Biasanya saya hanya menggunakan buku paket. Anak-anak ini soalnya ada di halaman ini, pada buku ini, ya seperti itu Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, nah ibu menggunakan sumber pembelajaran itu apa saja yang dilakukan? Kalau saya biasanya hanya menggunakan buku paket Bu yang ada di perpus. Oh, yang media pendukung lainnya tidak ada? Tidak ada buku kalau untuk sumber belajar. Oke. Nah, betul sekali Bu, saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai sumber pelajaran, misalnya dengan apa ya, yang bisa membangkitkan semangat anak-anak Ibu nantinya ya. Nah, kemudian sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan itu? Rencana saya Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini sepertinya terbayang sama saya. Mungkin saya ada baiknya menggunakan sumber belajar yang bervariasi ya Bu. Tidak hanya menggunakan tadi buku paket gitu Bu. Nah mungkin saya juga harus menggunakan sumber-sumber belajar yang lain, misalnya dengan menggunakan media sekarang juga banyak kan Bu, ada yang di YouTube, kemudian ada juga yang sedang tren, misalnya di TikTok atau di Instagram, reel Instagram gitu kan juga banyak itu yang share media-media belajar yang mungkin bisa saya adopsi, kemudian saya gunakan dalam proses pembelajaran saya di kelas. Ya, bagus sekali Bu ya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berhasil nantinya ya, dan anak-anak Ibu bisa kembali bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran dengan Ibu. Nah, sekarang apa komitmen Ibu itu terhadap rencana? Komitmen saya terhadap rencana yang sudah saya buat ini, saya akan membuat rencana atau rancangan pembelajaran yang berbasis teknologi gitu Bu,
harapan games-games sehingga mereka tidak bosan Bu belajar sama saya. Kemudian juga saya dalam memberikan tugas, saya berikan tugas itu sesuai dengan minat bakat siswa saya Bu. Jadi mereka bebas mengerjakan tugas sesuai dengan minat bakatnya. Ya, yang penting tidak keluar dari jalur tugas yang sudah saya berikan begitu Bu. Jadi supaya mereka juga merasakan merdeka belajar gitu Bu, tidak terlalu terkekang. Jadi harapan saya mereka tidak bosan lagi gitu di kelas. Oh, wah bagus sekali Bu ya rencananya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu ya. Amin Bu. Terima kasih sama Bu Waya, Ibu sudah membantu saya untuk membuka pikiran saya terhadap solusi-solusi permasalahan yang saya hadapi. Yang tadinya saya galau, sekarang alhamdulillah saya sudah terbayang apa yang harus saya lakukan ke depannya Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama ya, saya izin dulu Bu ya. Oke, terima kasih pada Bu Waya sebagai coach dan Bu Yati sebagai coach. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Sebelum itu saya akan melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Waya sebagai coach maupun Bu Yati nanti ya. Nah, untuk ini bagaimana nih pada Bu Yati maupun Bu Waya nih dari performance-nya, dari penampilan yang sudah kita tampilkan, Bapak Ibu, Bapak Bu Waya dan Bu Yati tampilkan tadi itu dalam kompetisi, bagaimana nih menilainya? Bu menilai apakah seperti apa? Mungkin Bu Yati sebagai coach bisa memberikan penilaian dari penampilan tadi. Kalau saya secara pribadi merasa lega ya Pak, saya sebagai coach akhirnya permasalahan yang saya hadapi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan ya dari Bu Waya tadi saya jadi terarah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Begitu Bu ya. Iya, Sangat jelas sekali itu Bu ya. iya, jelas Pak. Nah, apa yang membuat Ibu Haryati menilai demikian? Ya karena tadi awalnya kan saya galau Pak kan, ya tapi Bu Waya memberikan pertanyaan-pertanyaan mulai dari kenapa saya galau gitu, kemudian apa permasalahan yang saya hadapi, kemudian apa yang anak-anak harapkan, anak-anak butuhkan gitu. Jadi saya jadi terbuka, oh iya ya anak-anak ini seperti ini, maunya seperti ini, sementara saya sekarang melakukan yang seperti ini begitu Pak. Jadi terbuka jalan pikiran saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Masalah yang dihadapi itu coach sendiri yang mencari solusinya ya. Iya, Jadi sebagai Saya- coach itu hanya memberikan pertanyaan ya, iya, agar membimbing saja ya. iya Pak. Nah, baik, dan saya akan menyampaikan nih hasil pengamatan saya nih dari apa yang sudah kita laksanakan tadi, baik Bu Waya sebagai coach maupun Bu Haryati sebagai coach. Nah, tadi saya melihat ketika coach memberikan pertanyaan itu sangat baik sekali, sudah jelas pertanyaannya, memberikan jelas. Nah, di situ antara Bu Waya dan Bu Haryati itu kolaborasinya sangat baik sekali. Dari diberikan pertanyaan langsung dijawab, ya, langsung dijawab. Nah, ini suatu praktik untuk coaching kita itu sangat berjalan dengan baik. Nah, jadi ketika coach memberikan pertanyaan langsung dijawab oleh si coach dengan jawaban yang menurut saya sangat sangat berpotensi untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaannya sangat baik sekali Bu. Ini menurut pengamatan yang saya lihat, dan standarnya pun sudah tinggi sekali nih, kalau dilihat. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Bagaimana pendapat Ibu setelah saya? Kalau pendapat saya Pak, tentunya saya merasa senang dengan respon yang Bapak berikan.
Artinya proses coaching yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan baik ya Pak. Nah tentunya juga saya sebagai coach tadi merasa sangat terbantu sekali Pak. Seperti itu Bu ya. Nah, untuk selanjutnya tadi itu nilai positifnya, mungkin ada yang kelemahan yang saya akan sampaikan dari hasil pengamatan saya pada pagi hari ini. Itu ketika Bu Waya menyampaikan alur tirtanya, saya mengamati Bu Waya melakukan memberikan pertanyaan dengan permasalahan yang sama. Kita tahu kan permasalahan itu tidak hanya satu. Langkah baiknya nantinya pertanyaan-pertanyaan ini dengan permasalahan yang berbeda, tidak harus sama permasalahan yang disampaikan, tapi ini kan hanya untuk kita lakukan ini sebagai untuk penguatan kita sebagai coach maupun coachingnya dan supervisornya. Nah jadi disitulah saya lihat mungkin boleh pengembangan permasalahan-permasalahan yang bisa kita kembangkan lagi. Ini dari saya penampilan praktik pada pagi hari ini, dan Bu Waya, apa rencana tindak lanjutnya nih dari hasil praktik kita pada pagi hari ini? Rencana tindak lanjut saya berharap nantinya saya bisa mengaplikasikannya mungkin ke anak-anak yang bermasalah, kemudian kepada rekan kerja, begitu Pak. Ketika teman-teman kita yang mempunyai masalah, ya saya bisa membimbing mereka untuk menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan mereka. Ya benar sekali Bu Waya, tapi ini ada lanjutannya untuk bagaimana Bu Waya nantinya ke depannya untuk meningkatkan performa sistem coaching seperti ini, dan kapan tuh ingin Waya laksanakan untuk peningkatan performa? Mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi Pak ya, menggali bagaimana pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar si kuci ini lebih terpancing lagi, bisa mencurahkan segala permasalahannya dan menemukan solusi yang terbaiknya. Kemudian kapan saya melaksanakannya itu mungkin ketika saya bertemu dengan masalah, mungkin bisa jadi dengan rekan kerja atau dengan anak-anak yang di kelas, ya saya menerapkannya Karena di mana? di lingkungan sekolah yang pasti ya. Pastinya tetap di lingkungan sekolah. Dan itu siapa yang bisa Ibu ajak itu untuk membantu? Yang untuk membantu yang pertama itu rekan kerja Pak ya. Kerja ya. Ada dorongan dari rekan kerja, kemudian Kepala sekolah ya. Kepala sekolah, kerja, teman sejawat dan rekan-rekan CGP ya, Bu ya. Nah baik Bu Waya, jadi jangan lupa kita untuk mengisi di form supervisi itu ya Bu Waya, evaluasinya yang hasil dari pengamatan kita ini. Dan yang selanjutnya bagaimana nih Bu Waya, apa yang dapat dari proses kita praktek pada pagi hari ini yang mungkin Ibu Waya bisa sampaikan, bisa Ibu Waya nyatakan seperti apa itu? Yang saya dapatkan dari proses yang kita lakukan pada pagi hari ini yaitu pastinya pembelajaran Pak ya. Nah pembelajaran bagaimana caranya menyampaikan pertanyaan yang lebih berbobot, yang bisa membantu si tersebut untuk menyampaikan segala permasalahan yang dihadapinya, serta seperti ini bisa menemukan sendiri solusi terbaik dalam permasalahan yang dihadapi. Ya benar sekali itu Bu Waya. Kita memang harus menyikapi suatu masalah itu dengan sistem melakukan coaching. Ini salah satu efek yang sangat baik sekali bagi kita. Pastinya kita tidak menyelesaikan permasalahan itu dengan semua orang, tetapi diri kita sendiri, kita punya potensi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan kita. Nah coach itu hanya membantu untuk bagaimana menggali sehingga titik permasalahan itu bisa diselesaikan oleh si coach itu sendiri. Nah, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini Bu Waya maupun Ibu Haryati. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk pada sesi yang ketiga. Nah, di sesi yang ketiga ini saya sebagai pengamat, Pak Nanang sebagai coach, dan Ibu Waya sebagai coaching. Nah, berikut ini adalah dialog yang akan kami peragakan. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam Nanang. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yati. Selamat siang. Ya, selamat siang. Iya. Menjelang sore. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Baik Pak Nanang, ini kan nanti akan menjadi coach ya Pak. Ya. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak ingin saya membantu Bapak mengembangkan di kompetensi yang mana Pak? Nah, yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching pada pada siang hari ini, yaitu di bagian bagaimana untuk mengeksplor alur tirta yang sudah dipelajari sehingga sesuai dengan konsep. Ketika untuk menyelesaikan suatu masalah sebagai coach itu kita bisa menuntun melalui konsep alur tirta yang baik. Oke, baik Pak. Nah, jadi untuk yang selanjutnya nih Pak, bagian mana nantinya yang Bapak inginkan untuk saya amati Pak? Nah, kalau bagian yang ingin saya harapkan dari Ibu amati, ya tentunya di alur tirta itu, Bu, kan ada poin-poinnya. Dia ada tujuan umum, ada identifikasi, ada aksi, dan selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, saya inginkan daripada supervisor ini adalah dari setiap poin-poin yang saya sampaikan nanti Ibu bisa mengevaluasi dari titik mana yang bisa dikembangkan dan dari titik mananya yang bisa kita explore lagi sehingga lebih baik ke depannya, Bu. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengamati. Ya bisa, Bu. Insya Allah saya yakin Ibu pasti bisa. Oke. Selanjutnya nih Pak, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Nah, penilaian saya sendiri tentunya mendapatkan hasil yang maksimal ya, Bu ya, tentang bagaimana proses alur tirta itu bisa kita lakukan dengan lebih baik dan sesuai dengan perintah yang ada, dan kita menyesuaikan kondisi permasalahan yang ada. Baik Pak. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak, Iya. sebelum Bapak mempraktekkan Siap, Ibu. praktek coaching ya. Nah, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan ini Pak? Harapan saya ke depannya saya bisa menjadi coach yang lebih profesional, yang baik, dan sehingga bisa menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap coach itu, dan mereka bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke. Ketika ada coach datang ke saya memberikan meminta bantuan, itu saya sebagai coach sudah siap dan sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengeksplor permasalahan mereka dan mereka bisa menyelesaikan terhadap permasalahan itu. Oke, sungguh harapan yang mulia sekali Iya, Pak. tentu, Bu. Mudah-mudahan ya harapan Bapak bisa terwujud dan bisa terlaksanakan ya Pak. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Pak Nanang dan Ibu Waya untuk mempraktekkan praktek coaching kita pada hari ini. Oke, siap Bu Waya? Saya dulu atau Bu Waya dulu nih? Saya dulu. Oh, coach dulu. Baik Bu Waya, selamat siang Bu Waya. Siang Pak. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit ada permasalahan dalam diri saya Pak. Kelihatan tuh dari wajahnya Bu Waya, sepertinya banyak permasalahan Bu Waya. Ya, mungkin baik Bu Waya, apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Mungkin Ibu bisa sampaikan. Ya begini Pak, akhir-akhir ini kan ketika saya masuk kelas itu entah kenapa anak-anak itu kurang bersemangat. Kemudian ketika saya memberikan tugas, anak ini banyak yang tidak mengerjakan Pak. Nah, dari satu kelas itu hanya lebih kurang 50% yang mengerjakan. Nah, Gitu, Bu, sebagian ya? lagi tidak mengerjakan. Hampir 50% Bu Iya, ya. itulah sangat Wah, luar itu biasa. sangat Pak. luar biasa siswa kita pada Iya. saat ini Bu ya. Nah, baik Bu Waya, menurut Bu Waya apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini Bu? Ya, saya mengharapkan dengan Bisa Ibu sampaikan. saya mengharapkan dengan obrolan kita pada hari ini yaitu ada solusi lah Pak dari permasalahan saya ini. Kira-kira
atau pusing ya. Mm-mm. Ngurus anak lagi ya. Iya itulah, Ngurus bagi kerjaan siswa lain lagi ya. banyak. Iya benar sekali. Nggak apa-apa Bu, itulah tantangan sebagai seorang guru yang profesional Bu ya. Iya. Nggak apa-apa Bu. Nah, menurut Bu Waya, hal apa saja nih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu nih? Iya, kalau saya ingat-ingat kembali tuh Pak, yang menyebabkan anak-anak ini kurang antusias itu ada beberapa hal. Yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan bagi mereka. Kemudian terlalu monoton dan juga terlalu dominan berbicara. Nah, kemudian bercerita di depan murid-murid saya, dan yang kedua itu tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpendapat atau aktif berbicara. Nah, kemudian tugas-tugas yang saya berikan tersebut lebih banyak ke soal-soal, kemudian kasih soal Membuat jawab mereka begitu, tuh Pak, hanya ya. diam di tempat gitu Bu ya. Iya, kurang tidak mengembangkan. bergerak secara aktif Ya, gitu ya. benar sekali. Nah, kalau permasalahan begitu Bu, kira-kira apa ya? Apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias nih dalam pembelajaran Ibu? Nah, menurut saya itu anak-anak ini menginginkan pembelajaran itu yang lebih asik daripada biasanya, Pak. Yang tidak terlalu monoton dan tidak terlalu membosankan bagi mereka. Seperti itu ya. Iya. Bu. Ya itu keinginan semua guru seperti itu Bu ya. Iya, Karena benar. kita harus ada proses bagaimana cara untuk menyelesaikannya dan dengan situasi yang terjadi. Kalau seperti itu Bu, saya sependapat nih Ibu sampaikan tadi. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik nih dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu ajarkan? Nah, menurut saya pembelajaran itu mungkin harus berpusat kepada murid lagi, Pak ya. Nah, kemudian murid ini diminta lebih aktif lagi dalam pembelajaran, dan kemudian harus ada speaking dan game-game supaya anak-anak ini lebih aktif. Teknologi yang ada saat ini sangat berkembang sekali Bu ya. Ya, benar sekali. Kita sebagai guru pun harus mengeksplor Ya. teknologi yang baru gitu Ya, ya. itulah rencananya memanfaatkan teknologi yang Teknologi ada. yang ada sesuai dengan kondisi alam lingkungan sekolah kita ya gitu. Iya. Seperti itu Bu ya. Iya, benar sekali. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas nih Bu? Nah, mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak mungkin Pak ya. Nah, kemudian berisi banyak pertanyaan dan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan untuk mereka. Nah, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak dan tidak memberikan kebebasan untuk mereka mengeksplor kemampuan mereka begitu mungkin. Anak sekarang ini sudah pada pintar Bu ya. Iya, benar. Ya sangat sangat proaktif seperti itu ya. Baik Bu, kalau boleh tahu nih, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Bu ketika Ibu masuk ke dalam kelas? Ya, selama ini biasanya tuh saya hanya menggunakan buku, Pak. Memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan. Seperti itu Bu. Iya. Memang kalau kita lihat buku itu seperti permainan belum cukup untuk membuat anak-anak ceria Bu ya. Iya, benar. Seperti itu. Mereka masih terlihat bosan begitu Pak, kurang bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Sudah Mungkin ya makan itu karena anak-anak tuh? Belum sarapan mungkin Bu. ketika saya tanya sudah Oh, Pak udah sarapan katanya. semua Iya, ya? tapi itulah Oh, entah itulah, kenapa Bu. ketika saya masuk kelas ya Seperti mereka itu Bu ya. kembali lagi lemah, lesu. Apalagi kalau udah di Ibunya jam-jam bersemangat siang. nih ya. Ibu Ah, itulah. sudah bersemangat gitu ya. Bersemangat. Mungkin Ternyata- media saya kurang. Oh, media Ibu mendukung. yang jadi permasalahan. Memang Iya, mungkin. benar sekali Bu. Media itu saya setuju dan Ibu juga nih. Kalau media itu memang sangat mendukung sehingga anak itu melihat tidak hanya dari memikirkan, tapi mereka bisa menulis gitu ya. Menulis, bisa melihat, bisa mendengar seperti itu ya. Benar sekali Bu. Nah, adakah sumber belajar selain buku teks Bu, menurut Ibu? Setelah saya pikir-pikir ada Pak ya sebenarnya ya, apalagi kita di zaman yang sekarang Pak ya, semuanya itu sudah serba canggih. Nah, mungkin bisa dengan menggunakan video YouTube atau mungkin artikel dari blog dan tulisan karya ilmiah yang dari internet gitu. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren pada sekarang ini ya Pak ya. Iya. Yaitu anak-anak kita kan suka berTikTok. Nah, mungkin bisa memanfaatkannya salah satunya dengan TikTok Nah, tersebut. itu benar sekali tuh Bu. Benar sekali. Kalau kita mau melihat dari segi teknologi itu banyak yang bisa kita explore.
Nah, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar itu pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar. Saya yakin itu. Iya, mudah-mudahan. Kita lihat sekarang ini sumber belajar itu sangat banyak sekali melalui YouTube, Iya. TikToknya. Kita bisa menggunakan Canva. Ya, saat ini kan PowerPoint, kalau dulu-dulu kan kita menggunakan PowerPoint nih. Nah, sekarang kita udah ada Canva, ada Clip dan macam-macam yang bisa kita explore itu untuk supaya mereka fokus dan mereka senang melihat media-media yang bervariasi seperti itu ya. Gitu, Bu, ya. Nah, baik Bu, jadi sekarang apa rencana Ibu nih untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencana Ibu? Ya, rencana Nah, saya ini. ke depannya ini Pak, yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran itu dengan lebih mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam lagi. Misalnya menggunakan seperti video tadi dari YouTube ataupun dengan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Pak ya. Jadi biasanya itu mungkin saya hanya memberikan tugas banyak soal, kemudian menjawab. Jadi bebannya Bu ya. Iya. Jadi Jadi beban. ya mungkin itu yang akan saya perbaiki untuk kedepannya, memberikan kemerdekaan lagi lah untuk anak-anak ini, bagaimana Kebebasan cara freedom ya, terhadap pada anak ya. betul Itu sekali. betul sekali itu Bu. Ya, bagus sekali rencana Ibu, sepertinya mudah-mudahan bisa Ibu terapkan ya. Dan ini bisa dilakukan saya rasa. Dan mudah-mudahan berhasil Bu ya. Ya, Dengan amin, apa yang mudah-mudahan. Ibu rencanakan, Ibu plankan, dan ini sebagai motivasi Ibu. Mudah-mudahan anak Ibu semuanya bisa semangat dalam belajar. Jadi kekurangan yang tadi itu yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa melalui media-media yang menarik belajar. Nah, selanjutnya nih Bu, yang ingin saya tanyakan, apa komitmennya nih? Komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang akan Ibu lakukan. Nah, komitmen saya untuk ke depan ini Pak, Ya. yang pertama itu saya akan membuat pembelajaran ini lebih mengasihkan lagi. Mengasihkan ya, Pak Bu. ya. Sumber pembelajarannya, eksplorasi media, materi-materi yang akan disampaikan itu lebih bervariasi lagi. Bisa menggunakan tadi Lebih video. fleksibel ya, Bu ya. Betul sekali Pak. Fleksibel. Sesuai mengikuti perkembangan zaman sekarang lah Pak ya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian anak-anak itu lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, komitmen itu harus ibu kuatkan ya. Harus semangat, ibu harus lakukan itu Bu. Iya. Jangan sampai ibu tidak melakukan itu, karena saya rasa itu sangat mendukung sekali itu Bu. Membuat bagaimana anak-anak lebih bersemangat dalam ketika ibu masuk mengajar di kelas. Iya. Nah, saya sangat mendukung Bu ya, dengan apa yang ibu rencanakan, dengan komitmen ibu, dengan perencanaan yang ibu lakukan ya. Ibu sudah mengeksplor tadi semuanya, dan mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu ya, dan ini sesuai harapannya ya Bu. Iya. Harapan ibu mudah-mudahan sesuai nantinya. Iya. Saya doakan Amin, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin Terima kasih itu Pak aja. ya. Mungkin ada waktu mungkin yang akan kita selesaikan lagi, mungkin ibu ada jam lagi atau Iya. dan saya pun ada kegiatan nih setelah ini Bu ya, mungkin cukup sekian. Cukup. Terima kasih Pak sudah Iya, mau sama-sama, Bu. mendengarkan cerita saya dan Iya. mengurangi sedikit Tidak beban apa-apa, Bu. pikiran saya dan Namanya kita menemukan kan solusi dari permasalahan sama-sama saya. guru Bu, Iya. kita wajar kita saling sharing. Tak ada manusia itu yang bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tentunya kita manusia itu saling makhluk sosial, jadi kita harus saling berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan itu bisa membantu Bu ya. Iya, sangat Oke. membantu Pak. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Oke, super sekali ya Pak Nanang dan Ibu Waya dalam melakukan proses coaching ini. Sepertinya berjalan begitu mengalir ya. Nah, jadi saya sebagai supervisor atau sebagai pengamat ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya ajukan ya. Nah, yang pertama, bagaimana nih perasaan Pak Nanang dan Bu Waya selama melaksanakan proses coaching ini? Ini saya dulu nih, jawab atau Boleh, Bu Waya? Pak Nanang dulu boleh. Bu Waya Bu dulu Nanang, atau saya? Bu Nanang, Bu Waya dulu juga boleh. Boleh saya menjawab Iya. dulu. Silakan. Nah, perasaan saya ketika diajukan pertanyaan oleh Pak Nanang itu sangat membantu sekali Bu ya. Nah, saya bisa menemukan titik permasalahannya, kemudian di akhirnya saya bisa menemukan solusi yang terbaik
pertanyaan itu memang harus jelas, harus bisa dipahami oleh si coach itu, sehingga kita memberikan pertanyaan itu tidak mengambang secara umum, tetapi kita menspesifikkan dan si coach ini bisa menyelesaikan masalahnya secara tidak langsung. Si coach ini terbawa dengan apa yang ada di pikirannya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan diberikan itu yang berbobot itu yang disebutkan berbobot, karena dari pertanyaan itu bisa menggali dan bisa mencari solusi permasalahan oleh si coach gitu itu. ya Pak ya. Iya, tentunya pertanyaan. Saya hanya memberikan pertanyaan nih Bu. Betul, Tapi si coachnya itu yang mengeksplor solusinya itu. Solusinya sendiri gitu ya. Kelihatan tuh Bu dari apa yang disampaikan. Oke. Baik Pak Nanang maupun Bu Waya, kenapa Pak Nanang dan Bu Waya bisa menilai seperti itu? Yang bisa saya nilai karena dari proses apa yang kami sampaikan tadi itu berjalan dengan baik Bu, dan bisa diterima. Jadi ketika saya sebagai coach, ketika saya memberikan pertanyaan bisa dijawab dengan tap, langsung dijawab oleh Bu Waya. Berarti saya sebagai coach berhasil gitu ya Pak. Pertanyaan saya rasa berhasil memancing Ibu Waya untuk berbicara dengan lebih dalam begitu ya, menggali dan akhirnya menemukan solusi ya Bu Waya ya. sekali, Bu, ya. Oke, nah selanjutnya nih izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Bapak boleh, Ibu. silakan Bu. Ya, selama pengamatan yang saya lakukan tadi sudah cukup baik ya, Bapak Ibu sudah melakukan teknik coaching menurut saya sudah cukup baik, pembicaraannya sudah mengalir gitu ya. Ibu Waya juga bisa mencurahkan isi hatinya kepada Pak Nanang ya. Pak Nanang juga sudah berhasil membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan alur tirta Pak ya, sesuai dengan yang Bapak harapkan tadi. Bapak sudah ada alur tirtanya dalam proses coaching tadi. Yang saya amati seperti dari itu. mulai tujuan umum Bu ya, benar. dari mulai tujuan umum, kemudian ada identifikasi, kemudian ada aksi dan tanggung jawab. Terakhir ada tanggung jawab ya, sehingga memang permasalahan yang Ibu Waya alami tadi bisa ada solusinya gitu. Kemudian juga ada komitmen yang disampaikan Ibu Waya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Nanang. Nah, jadi selanjutnya nih Pak ya, meskipun demikian tentunya dalam proses coaching ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi koreksi kita bersama ya, untuk kedepannya bisa kita sama-sama perbaiki begitu ya Pak ya. Siap. Nah jadi menurut saya selama pengamatan saya tadi, permasalahan yang Ibu Waya hadapi ini ya tadi memang solusinya itu berasal dari Ibu Waya ya, tapi tadi Pak Nanang juga ada ada memberikan tambahan gitu ya, jadi Pak Nanang ikut memberikan solusi juga gitu ya. Iya, tapi sebenarnya sih kalau sesama rekan kerja itu sebenarnya kalau menurut saya sih nggak masalah, bisa kita saling kolaborasi ya Pak ya, sebenarnya apa-apa kita saling sharing mungkin itu. Jadi kalau bisa nih Pak, jangan diungkapkan dulu gitu, dipancing aja dengan pertanyaan gitu. Jadi, gitu Bu ya. Iya, jadi biar Bu Wayanya yang selain TikTok apalagi Bu, atau selain ini apa? Oh iya Pak, ada Canva atau ada apa ya? Ya mungkin lebih ke arah ke situ Bu ya. iya, karena ini tadi kita mengharapkan sesuai dengan alur tirta gitu ya Pak. Tapi kalau dalam pembicaraan sehari-hari boleh aja. It's okay, It's okay Pak. Kemudian apa nih rencana tindak lanjut Bapak untuk ke depannya setelah proses ini? Setelah proses ini saya akan tetap mengembangkan bagaimana menjadi coach yang profesional dan coach yang baik sesuai dengan alur tirta tersebut. Karena kalau saya lihat tadi memang konsepnya masih juga memberikan solusi. Sebenarnya solusi itu ada di diri coach, bukan di coach. Mungkin itu Bu. Oke, kalau begitu Pak, sudah terbayang belum Pak untuk kedepannya begitu Bapak
yang ingin Bapak tingkatkan lagi performa Bapak ini di bagian yang mana gitu? Sudah terbayang belum? Sudah terbayang lah Bu. Sudah, ya? Daripada apa yang dipraktikkan tadi itu kelihatan tuh Bu. Bagaimana si coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tugas coach ini memberikan pertanyaan, mengeksplor itu melalui pertanyaan, bukan memberikan solusi tadi itu. Nah di situ saya mau mengembangkan, karena kita kan terbiasa nih sehari-hari ngomongnya seperti Kita ini gitu kan. berkolaborasi Nah gitu kita ya. berkolaborasi, jadi seakan-akan kita tidak menjalankan alur tirta. Sebenarnya alur tirta sudah kita jalankan, tetapi ada dalam Terpancing beberapa gitu momen ya, Pak? terpancing Iya, gitu ya. terpancing Kayaknya ke seperti solusi itu ya. ya. Iya, betul. Nah, ujung-ujung si coachnya itu memberikan solusi. Solusi, ya. Iya. Terpancing untuk Ya, segera terpancing di memberikan situ. solusi. Nah, ini jadi Pak, titik ya. kelemahan itu menjadi tolak ukur saya untuk kedepannya. Jangan sampai si coach itu terpancing seperti itu. Gitu. Baik Pak, Bapak, Ibu. Jadi hasil pengamatan ini jangan lupa nanti dicatat ya Pak di Iya. lembar supervisi Siap. akademi. Kemudian sebagai penutup, saya sebagai supervisor ingin Bapak menyatakan apa yang Bapak dapatkan ya dari proses diskusi coaching kita pada hari ini sebagai penutup nih Pak. Izin Bu ya. Sama Bu ya. Silakan. Sebenarnya yang didapat tuh banyak sekali Bu, dari apa yang sudah dipraktikkan tadi. Yang jelas saya bisa menggunakan alur tirta dengan lebih baik lagi ke depannya. Itu poin yang pertama, karena alur tirta itulah bagaimana kita menjadi seorang coach yang baik, memberikan pertanyaan kepada si coach. Nah, sehingga coach tergugah untuk mencari solusi di dalam diri, mengeksplor di dalam dirinya itu bisa terjawab tersendiri permasalahan yang dihadapi si coach itu. Nah, yang selanjutnya akan saya kembangkan di sekolah itu. Berarti di sekolah Pak ya? Tempat saya Iya. mengajar bisa saya, karena permasalahan ini bukan hanya sebatas untuk anak yang bosan, tetapi ada lagi permasalahan-permasalahan yang muncul yang mungkin kita sebagai coach ini memberikan pertanyaan yang berbeda, dan untuk mengeksplor lagi permasalahan dengan yang permasalahan yang berbeda Bu ya. Iya benar. Nah. Jadi nanti tentunya Bapak juga harus ini ya Pak ya, banyak referensi pertanyaan Iya, referensi gitu ya, Pak. pertanyaan yang Sesuai berbobot dengan itu, gitu. permasalahan yang Iya, dihadapi benar oleh sekali. si coachi begitu Iya. ya Pak ya. Oke, baik Pak Nanang, Bu Aya. Terima kasih untuk waktunya hari ini, diskusi